Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Relawan Jokowi pun ngamuk-ngamuk. Lakukan reshuffle, marah-marah itu bukan solusi. Sebanyak 50 organisasi relawan yang tergabung dalam Relawan Jokowi Ma'ruf Bersatu Jaga Jokowi atau RBJJ mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera bertindak tegas dalam mengambil sikap. Relawan mengaku kecewa lantaran Jokowi ini kerap marah-marah tanpa ada aksi nyata untuk melakukan perubahan di kabinet pemerintah. Relawan mencatat Presiden Jokowi marah-marah sebanyak 4 kali, terakhir saat menggelar saat sidang kabinet pada 18 Juni yang lalu. Tidak cukup dengan marah, 4 kali marah tapi tidak ada perubahan kabinetnya. Berjalan begitu saja kan? Begitu kata koordinator RBJJ Aidil Fitri di kawasan Cikini, Jakarta Pusat pada hari Selasa, 11 Agustus. Atas dasar itu, Aidil Fitri meminta Presiden Jokowi untuk bersikap tegas. Salah satu caranya adalah dengan melakukan reshuffle kabinet Indonesia Maju. Sebab marah-marah ini bukanlah solusi atas permasalahan yang terjadi. Jadi kita minta beliau bersikap tegas saja. Kalau mau reshuffle itu kan hak prerogatif beliau. Benar-benar itu yang kami harapkan. Begitu tegasnya. Menurut Aidil, pemerintahan Jokowi Ma'ruf sudah berupaya untuk tetap menjaga stabilitas ekonomi dengan berbagai cara untuk mengatasi pandemi COVID-19. Tapi tidak semua pembantu presiden, terutama di bidang ekonomi, mampu memberikan yang terbaik dan menunjukkan kinerja seperti yang diharapkan. Bahkan, lanjutnya ada pembantu Jokowi yang justru memperburuk situasi. Hal ini terjadi di Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Dengan aset 8.000 triliun rupiah, seharusnya BUMN menjadi penopang utama dan juga faktor penting untuk bisa ikut memutar roda perekonomian negara, begitu katanya. Dari BUMN induk, anak dan cucu, total ada 1.200 BUMN dengan tidak kurang 7.200 direksi dan komisaris. Ada BUMN pertanian, perkebunan, pangan, gula, persenjataan, transportasi, perbankan, pariwisata, industri kereta api, produksi garam, hingga kondom. Dalam situasi krisis ekonomi seperti sekarang ini, ketika pertumbuhan ekonomi anjlok menjadi minus 5,32 menjadi bukti BUMN ternyata tidak mampu untuk menjadi benteng ekonomi yang kuat. Di sisi lain, kenyataannya kita alami dalam 2 bulan terakhir, BUMN justru menjadi kementerian paling gaduh. Atas dasar itu, RBJJ mendesak Presiden Jokowi untuk segera mereshuffle Menteri BUMN Erick Thohir. Sebab Erick Thohir kerap mengeluarkan kebijakan yang membuat gaduh. Kami RJBB meminta agar Presiden segera melakukan reshuffle terhadap Menteri BUMN Erick Thohir karena selalu memberikan kegaduhan. Kegaduhan yang dilakukan oleh Erick antara lain membiarkan rangkap jabatan direksi BUMN hingga pernyataannya yang ogah menjadi relawan uji coba vaksin COVID-19. Video Jokowi marah-marah akhirnya dirilis setelah diperam 10 hari. Teguran keras dan arahan tegas Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta pada 18 Juni 2020 akhirnya pun diputuskan untuk dirilis agar dapat diketahui publik secara luas. Video arahan keras Presiden Jokowi kepada jajarannya itu tersimpan 10 hari sebelum akhirnya dipublikasikan. Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media, Sekretariat Presiden RI B. Triadi Mahmudin, saat dikonfirmasi pada hari Minggu 28 Juni mengatakan, awalnya sidang Kabinet Paripurna tersebut bersifat intern. Namun, setelah kami pelajari pernyataan Presiden banyak hal baik dan bagus untuk diketahui publik, sehingga kami minta izin kepada Bapak Presiden untuk mempublikasikannya. Makanya baru dipublish hari ini, begitu kata B. B mengatakan pihaknya telah mengkaji secara mendalam sebelum merilis video arahan Presiden tersebut ke publik. Kami pelajarinya agak lama juga, dipelajari berulang-ulang. Begitu kata B. Dalam video yang berdurasi lebih dari 10 menit itu, Presiden Jokowi memberikan arahan yang tegas kepada para menterinya. Bahkan sempat menyatakan kejengkelannya karena sampai saat ini disebutnya belum ada progres yang signifikan dari kerja jajarannya dalam 3 bulan terakhir.
Padahal situasi yang berkembang saat ini memerlukan langkah extraordinary, karena dunia termasuk Indonesia sudah diambang krisis. Presiden bahkan mengatakan akan melakukan langkah-langkah extraordinary apapun demi menyelamatkan 267 juta rakyat Indonesia. Bisa saja membubarkan lembaga, bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran kemana-mana saya, entah buat perpu yang lebih penting lagi, kalau memang diperlukan. Begitu kata Jokowi. Dalam pidato yang disiarkan di TVRI, Presiden Jokowi minta menteri mengembalikan dan juga mengambil tindakan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Presiden menilai ada yang bekerja biasa-biasa saja, padahal pandemi ekonomi sangat berdampak terhadap ekonomi. Presiden menilai ada yang bekerja biasa-biasa saja, padahal pandemi COVID sangat berdampak terhadap ekonomi. Jokowi juga menyampaikan kemarahan lewat cuitannya di Twitter pada Minggu 28 Juni. 3 bulan ini kita dalam suasana pandemi, suasana krisis. Maka saya mendorong para menteri dan pimpinan lembaga untuk bekerja ekstra keras. Segala tindakan dan keputusan harus luar biasa. Semua demi tanggung jawab kepada 267 juta rakyat Indonesia. Tweet akun @Jokowi. Dalam postingannya tersebut, Jokowi menyertakan video pernyataannya saat sidang paripurna Kabinet 18 Juni 2020. Ia menumpahkan kekesalannya terhadap kinerja sejumlah menteri. Video tersebut diunggah di channel YouTube Sekretariat Presiden pada hari ini. Seperti diketahui, Jokowi marahi menteri dengan suaranya meninggi, enggak ada progres. Presiden Jokowi marah kepada para menteri dan pimpinan lembaga negara lantaran tidak maksimal bekerja di tengah pandemi virus corona. Suara Jokowi berulang kali meninggi dan menyebutkan bakal mengambil langkah yang luar biasa keras. Jokowi pun marah-marah saat sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada 18 Juni yang lalu. Video rekaman saat Jokowi marah pun diunggah akun YouTube Sekretariat Presiden pada hari Minggu 28 Juni. Jokowi sudah menunjukkan kegusarannya saat baru mulai bicara. Dia mengatakan bahwa 3 bulan ke belakang hingga saat ini adalah masa krisis akibat pandemi corona. Namun dia melihat masih ada kabinet yang bekerja biasa-biasa saja. Kita juga mestinya semua hadir di sini sebagai pimpinan, sebagai penanggung jawab. Kita yang berada di sini bertanggung jawab pada 260 juta rakyat Indonesia. Tolong digarisbawahi dan perasaan itu tolong sama. Ada sense of crisis yang sama, hati-hati. Kata Jokowi dengan nada tinggi meski baru mulai bicara. Berdasarkan penuturan pihak Organization for Economic Cooperation and Development, beberapa waktu yang lalu, Jokowi mengingatkan bahwa perekonomian dunia terkontraksi minus 6 hingga 7,6%. Bank Dunia pun juga sudah minus 5%. Akan tetapi Jokowi melihat masih ada anggota kabinet yang tidak khawatir sehingga bekerja masih biasa-biasa saja. Tidak terdapat tindakan luar biasa untuk mengantisipasi krisis. Jangan biasa-biasa saja, jangan linear, jangan menganggap ini normal, bahaya sekali. Kata Jokowi dengan nada yang tinggi. Saya melihat masih banyak kita yang menganggap ini normal. Saya lihat masih banyak kita ini yang seperti biasa-biasa saja. Saya jengkelnya di situ, ini apa nggak punya perasaan? Begitu tambahnya. Jokowi menegaskan bahwa kondisi saat ini diperlukan tindakan luar biasa atau extraordinary. Jangan sampai terhambat hanya oleh peraturan. Jokowi seolah tidak mau mendengar alasan semacam tersebut. Dia mengaku tidak keberatan untuk kembali mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau perpu maupun perpres agar upaya-upaya penanggulangan krisis akibat pandemi corona bisa optimal. Begitupun para menteri, dia meminta agar anggota kabinet tidak sungkan untuk mengeluarkan peraturan menteri untuk memudahkan pengambilan kebijakan yang sifatnya luar biasa. Saya harus ngomong apa adanya, nggak ada progres, signifikan nggak ada. Kalau minta perpu, saya buatin lagi perpu asalkan untuk rakyat, untuk negara saya pertaruhkan reputasi politik saya. Begitu kata Jokowi. Dia pun juga menyinggung Kementerian Kesehatan yang baru saja mencairkan 1,53% anggaran. Padahal anggaran yang diberikan sebesar 75 triliun rupiah, dia pun menyayangkan hal itu dan meminta agar lekas digunakan. Jokowi juga mengingatkan soal stimulus ekonomi. Dia meminta agar bantuan-bantuan segera diberikan kepada sektor mikro, kecil, menengah hingga industri padat karya agar tidak terjadi krisis yang lebih besar. Mereka menunggu semua, jangan biarkan mereka mati dulu baru kita bantu. Nggak ada artinya. Usaha mikro, kecil, menengah, gede, perbankan semuanya, terutama yang padat karya. Beri prioritas pada mereka supaya tidak ada PHK. Jangan PHK gede-gedean. Duit serupiah belum masuk ke stimulus kita. Begitu kata Jokowi.
Masih dengan nada yang tinggi, Jokowi mengingatkan bahwa dirinya bisa mengambil langkah yang tidak biasa, misalnya membubarkan lembaga negara atau mengganti menteri. Jokowi juga mengatakan bahwa itu semua bisa dia lakukan untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Jokowi juga mengatakan bahwa itu semua bisa dia lakukan karena sudah ia pikirkan langkah-langkahnya. Saya juga membuka namanya langkah-langkah entah langkah politik, entah langkah pemerintahan akan saya lakukan untuk 260 juta rakyat Indonesia untuk negara. Begitu kata Jokowi. Bisa saja saya membubarkan lembaga, bisa saja reshuffle, sudah kepikiran kemana-mana. Kalau suasana ini Bapak Ibu tidak merasakan, sudah artinya tindakan-tindakan yang keras akan saya lakukan. Begitu tambahnya.